Bab 2908, Binatang Semut Es. Saat Chen Ping mendekati kabut, terdengar suara gemuruh di kabut, dan kabut langsung berputar. Dan akhirnya berubah menjadi binatang berkaki banyak. Ditemani oleh mulut besar binatang aneh itu, awan udara dingin menyelimuti Chen Ping dalam sekejap, dan Chen Ping langsung jatuh, menyebabkan tubuhnya jatuh dengan cepat. Ketika perhatian binatang aneh itu tertarik oleh Chen Ping, Li Yun dan Lao Sun muncul satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan. Keduanya menyerang binatang aneh itu pada saat yang sama, dan kekuatan spiritual yang besar berubah menjadi ribuan cetakan telapak tangan. Mereka memukul binatang itu. Sangat disayangkan bahwa cetakan telapak tangan ini sama sekali tidak menyebabkan kerusakan pada alien beast. Alien beast ini semuanya berubah dari kabut dan tidak memiliki tubuh sama sekali, jadi mereka tidak berguna saat dipukul dengan kekuatan besar. Jiun dan Lao Sun tercengang sejenak tapi sama seperti mereka dalam keadaan linglung. Binatang aneh itu meraung dan langsung mendatangi mereka berdua, dan pada saat yang sama memuntahkan semburan udara pengap dari mulutnya. Dua dari mereka akan diselimuti hawa dingin. Pada saat itu, Chen Ping tiba-tiba muncul. Saya melihat Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga, dan dengan gelombang kemarahan, penghalang api yang ekstrim muncul. Ketika udara dingin menghantam api, terdengar suara mencicit, dan banyak asap mengepul. Chen Ping langsung menuju binatang itu dengan pedang di tangannya. Di tubuh. Tepat setelah Chen Ping memasuki tubuh binatang asing itu, yang masih berbentuk berubah menjadi kabut lagi. Dan Chen Ping terbungkus kabut, tapi dia tidak keluar. Melihat ini, Li Yun dan Lao Sun tercengang. Mereka tidak menyangka Chen Ping begitu galak. Tuan, melihat Chen Ping tiba-tiba menghilang, terbungkus kabut dan tidak muncul, Liu Ruyan dan Wagang berteriak dengan cemas. Pada saat ini, semua orang melihat ke atas dengan tenang. Jiun dan Lao Sun tidak berani mendekati awan kabut dengan mudah, apalagi berani bergerak, karena takut menyakiti keponakannya. Dan membuat Chen Ping marah. Sama seperti semua orang menunggu dengan hampa, bingung, kabut mulai bergerak. Sepertinya berjuang, dan segera kabut berangsur-angsur memudar, dan akhirnya menghilang sama sekali. Ketika kabut menghilang, Chen tubuh datar diam-diam ditangguhkan di tengah udara. Melihat Chen Ping, Liu Ruyan melompat ke arah Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping bergegas menuju Liu Ruyan. Jangan mendekat ke sini. Anda harus tahu bahwa ada banyak kabut semacam ini di sekitar istana. Jika Anda mendekat, Anda akan diserang. Chen Ping menghentikan Liu Ruyan dan jatuh kembali ke tanah. Jiun dan Lao Sun buru-buru mengikuti. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Baik, Li Yun dan Lao Sun bertanya dengan prihatin. Yang lain juga berkumpul, ingin melihat apakah Chen Ping baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan kemudian dengan tangannya, pil hewan transparan sebening kristal seperti kristal es muncul di hati Chen Ping. Melihat pil binatang semacam ini, mata banyak orang membelalak, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Hanya ada Waguan, Gao Qiji dan yang lainnya, dan itu bukan kejutan. Adik, benda apa ini? Sangat jernih, mungkinkah kabut berubah menjadi binatang aneh tadi karena benda ini? Old Sun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pil binatang dari binatang semut es. Ia hidup di bawah es yang dalam sepanjang tahun dan memakan udara dingin. Sulit untuk dilihat dan ditangkap. Aku tidak tahu mengapa. Bagaimana mungkin ada pil monster semut es di grup ini? Wasilinder berkata dengan rasa ingin tahu.
Jelas binatang budak es ini dibunuh oleh orang-orang. Dan pil binatang itu dikeluarkan. Dan kemudian diatur, seharusnya. Apakah itu untuk mencegah orang memasuki istana? Chen Ping berkata dengan tenang. Pil binatang semut es ini sangat berharga. Saya tidak menyangka akan ada pil binatang semut yang sudah jadi di sini. Sungguh luar biasa. Gao Qiji berkata dengan penuh semangat.